Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik, saudara-saudara, malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada hari Selasa yang lalu, di acara Men's Club, ada acara diskusi, saudara. Dan di dalam diskusi tersebut dibahas tentang satu hal yang cukup menarik, yaitu apa yang disebut menghujat Roh Kudus. Karena di dalam kitab suci dikatakan, menghujat Bapa mendapat pengampunan, menghujat Putra mendapat pengampunan, menghujat Roh Kudus tidak mendapat pengampunan. Lah ini banyak orang yang bingung. Bagaimana ini kok bisa tidak mendapat pengampunan? Nah, di dalam diskusi itu cukup ramai, ya. Dan ada banyak pendapat-pendapat. Baru setelah itu terakhir saya memberikan konklusinya. Ya, jadi dalam diskusi itu akhirnya karena banyak yang memberikan masukan-masukan dan semua masukan itu bahkan ada yang mengatakan, oh sebetulnya tidak begitu, sebetulnya Roh Kudus itu begini-begini. Ya oke, sekarang setelah semua memberi argumentasi, lalu pimpinan kaum pria atau Men's Club, Bapak Gadiono memberi kesempatan untuk saya memberikan masukan. Dan saya rasa apa yang didiskusikan kaum pria itu sangat bagus untuk saya sampaikan kepada saudara, karena sekali waktu mungkin saudara ditanya oleh orang, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa kok tidak mendapat pengampunan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas lebih dalam, saya akan mengajak kita membaca ayatnya terlebih dahulu. Mari kita buka di dalam kitab Matiyahu atau kitab Matius pasal 12 ayat 24 sampai 32. Matius 12 ayat 24 sampai 32. Saya akan bacakan, beginilah bunyinya. Akan tetapi setelah mendengarnya, orang-orang Farisi ini berkata, orang ini tidak mengusir setan jika tidak dengan Beelzebul penghulu setan. Namun setelah mengetahui pikiran mereka, Yesua berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah belah melawan dirinya sendiri diruntuhkan, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah melawan dirinya sendiri tidak akan tegak. Dan jika setan mengusir setan, dia terpecah belah melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Dan jika aku mengusir setan-setan dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusirnya? Sebab itu mereka akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjarah perabotnya, jika dia tidak terlebih dahulu mengikat kuat orang itu, dan kemudian barulah dia menjarah rumahnya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat akan diampunkan kepada manusia, tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampunkan kepada manusia. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya.
Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya, tidak di masa ini, tidak juga di masa yang akan datang. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara yang terkasih, sebelum saya membahas lebih dalam, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang pendapat dari kaum teolog. Saya mencoba untuk membuka di internet apa maksud menghujat Roh Kudus menurut kaum teolog yang ada. Nah, saudara yang terkasih, berikut ini saya tunjukkan tentang pendapat kaum teolog yang rata-rata jawabannya sama. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Terhadap tuduhan ini, saya akan baca apa adanya sesuai dengan yang mereka pahami. Terhadap tuduhan ini, Yesus memberikan beberapa argumentasi dan diakhiri dengan kalimat di ayat 31-32 tentang dosa menghujat Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Tadi kita sudah membaca. Jadi, orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang telah diterangi oleh Roh Kudus, sehingga bagi dia sudah jelas bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat, tetapi dengan sengaja ia menolak semuanya itu dan menganggapnya sebagai ajaran setan. Yang ditekankan bukan penghinaan terhadap pribadi Roh Kudus. Sekali lagi perhatikan, yang ditekankan bukan penghinaan terhadap diri atau pribadi Roh Kudus, tetapi terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Mungkin kita bertanya, mengapa dosa tersebut tidak dapat diampuni? Jawabannya karena ini dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus, yakni menginsafkan manusia akan dosa. Di dalam kitab Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman dan seterusnya. Itu berarti kesadaran akan dosa adalah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, tidak mungkin orang menyadari bahwa ia telah berdosa. Di sini persoalannya, jika seorang menghujat Bapa, maka Roh Kudus akan menginsyafkannya, sehingga ia sadar akan dosanya, lalu memohon ampun, dan karenanya memperoleh pengampunan. Jika seorang menghujat anak, maka Roh Kudus akan menginsafkannya sehingga ia sadar akan dosanya lalu memohon ampun dan karenanya memperoleh pengampunan. Tetapi jika seorang menghujat Roh Kudus ini adalah menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan atau iblis, meski secara intelektual tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan menginsafkannya, sehingga ia tidak pernah sadar bahwa ia berdosa dan karenanya tidak memohon pengampunan, lalu tidak memperoleh pengampunan. Sekarang timbul problem. Problemnya adalah bagaimana dengan seseorang yang sudah menghujat Roh Kudus? Apakah tidak mungkin lagi ada pengharapan jika ia sungguh-sungguh menyesali dan memohon ampun? Jawabannya adalah, kalau orang tersebut masih sadar bahwa ia telah menghujat Roh Kudus, maka sebenarnya dia belum menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus tidak menyadari bahwa hal itu adalah salah atau dosa. Nah, ini orang jadi bingung, saudara. Di sisi lain tadi mengatakan bahwa kalau menghujat Roh Kudus secara sadar tidak ada ampun,
Tapi sekarang ketika dipertanyakan, bagaimana kalau orangnya itu akhirnya menyadari, kemudian bertobat, bagaimana? Nah, lalu mereka bilang kalau orang tersebut masih sadar bahwa ia telah menghujat Roh Kudus, maka sebenarnya ia belum menghujat Roh Kudus. Ini kan bingung, saudara. Sampai di sini saudara ngerti? Halo? Ya, ini orang jadi bingung sendiri. Sementara pola dari kaum teolog yang saya perhatikan, mereka selalu berpikir bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Padahal Bapa Yahweh atau Tuhan Sang Pencipta itu adalah Ehad, artinya Esa atau tunggal. Dan Yahweh itu menjadi manusia, menjadi daging. Yahweh yang tidak kelihatan mata, itu bisa dilihat dengan mata, yaitu Yesua. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Jadi bukan tiga pribadi, saudara. Sehingga kalau orang beranggapan dengan tiga pribadi, akan bingung seperti ini. Kenapa? Karena kalau ada problem, bagaimana dengan seseorang yang sudah menghujat Roh Kudus? Saya katakan, emangnya Paulus tidak menghujat Roh Kudus? Paulus menghujat Roh Kudus. Dia bahkan menghambat pekerjaan Roh Kudus. Ingat, pada waktu Paulus melakukan penganiayaan, di situ sebetulnya Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara ingat ketika Stefanus dihukum mati, dirajam batu, Paulus ada di situ nonton, saudara. Dan Paulus menyetujui hukuman itu. Apakah Paulus itu tidak termasuk melawan pekerjaan Roh Kudus, menghambat pekerjaan Roh Kudus? Tadi di bagian sebelumnya dikatakan melalui pekerjaan Roh Kudus. Paulus penghambat Roh Kudus dan dia sama saja menghujat. Coba kalau pada waktu itu Paulus ditanya, kok kamu menganiaya orang-orang ini, emangnya kamu tidak takut Roh Kudus? Paulus pasti akan berkata, aku tidak peduli siapa itu Roh Kudus. Pokoknya saya katakan ini pengikutnya Yesua ini adalah setan semua, sehingga harus dibunuh. Nah, saudara yang terkasih, saya lanjutkan. Satu hal yang saya tambahkan adalah bahwa dosa tersebut dapat dilakukan oleh orang percaya. Tidak mungkin. Mengapa? Karena orang yang menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka, sedang orang percaya tidak mungkin masuk neraka. Jadi dosa menghujat roh tidak mungkin dilakukan oleh orang percaya. Perhatikan kata dosa menghujat roh tidak mungkin dilakukan oleh orang percaya. Saya sering mendengar orang yang sampai pindah agama menjadi agama yang lain, padahal dia pendeta. Kira-kira menurut saudara, dia tahu nggak Roh Kudus, saudara? Halo? Dia tahu. Sekarang kalau pendeta itu ditanya, kok kamu murtad jadi agama lain? Apa kamu tidak menghujat Roh Kudus? Saya yakin dia pasti akan berkata, saya tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau orang itu akhirnya dia menyadari bahwa dia salah, lalu dia kembali lagi, dia minta ampun, dia sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan, kira-kira dia diampuni oleh Tuhan atau tidak? Halo? Diampuni. Karena ini zaman anugerah, mendapat pengampunan, saudara. Nah, oleh karena itulah malam hari ini
saya akan ajukan sebuah pertanyaan atau muncul sebuah pertanyaan. Tidak mampukah Roh Kudus menginsyafkan manusia? Seperti yang tadi sudah dibaca di Yohanes 16 ayat 8. Banyak kasus orang yang seperti itu. Akhirnya orangnya jadi insaf dan dengan munculnya penderitaan. Jadi ceritanya kaum teolog atau orang-orang Kristen pada umumnya mengatakan yang disebut menghujat Roh Kudus itu kalau ngata-ngatain, menghina, mengatakan itu setan, itu sama saja menghujat Roh Kudus. Tapi kalau saya mengatakan bukan, dia belum disebut menghujat Roh Kudus. Ya namanya juga tidak tahu. Kalau orang tidak ngerti, bahkan orang sudah tahu pun, ketika dia sedang dalam keadaan kecewa, oh bisa saja. Namanya orang kecewa, dia bisa ngata-ngatain Tuhan bahkan, saudara. Nah kalau ngata-ngatain Tuhan ya sama saja menghujat Roh Kudus toh. Kenapa? Karena Yahweh dan Roh Kudus itu satu pribadi. Tapi karena pola kekristenan adalah pola Yunani, bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Ini kan ajarannya Tertullianus, saudara. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang 3 pribadi, apa bedanya dengan Trimurti? Kalau dia Tuhan 3 pribadi, lalu apa yang disebut dengan Ehad? Padahal Ehad itu artinya Esa atau tunggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk hal Ehad atau Esa, saya sudah pernah menyampaikan di tempat ini. Ya. Esa atau Ehad dan Yahid itu berbeda, tapi saya tidak akan menerangkannya kembali. Ya, saya anggap saudara sudah tahu untuk hal itu karena saya sudah pernah menerangkan kepada saudara. Tapi sekarang saya akan membahas apa sebetulnya yang disebut menghujat Roh Kudus. Ya, saya lanjut ya. Jika orang sudah insyaf menerima Yesua, apakah tidak diampuni? Bukankah Roh Kudus itu satu pribadi dengan Yahweh maupun Yesua? Jadi konsep teolog Ibrani sebetulnya saudara, Yahweh sebagai sang pencipta itu kan tidak kelihatan mata saudara. Maka dia menjadi manusia yang kelihatan mata, yaitu Yesua. Orang-orang Yudaism mereka berkata, mana bisa? Orang-orang Yudaism itu dari seperti kelompok teman-teman kita yang keluar. Mereka berkata begini, Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Nah ini kurang baca kalau saya bilang. Coba saudara perhatikan ketika ada 3 orang, Hananya, Misael, Azaria, yang dikenal dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika dia dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, 3 orang ini tidak terbakar. Dan di situ ada satu pribadi yang lain. Siapakah dia? Dia adalah Yahweh yang disembah oleh Hananya, Misael, dan Azaria yang menjadi manusia. Memang pada zaman perjanjian lama, Tuhan menampakkan diri kepada 3 orang, Hananya, Misael, dan Azaria, itu secara fenomena, artinya tidak natural, saudara. Berbeda dengan perjanjian baru, Yahweh menjadi manusia dalam wujud yang natural. Dia harus dilahirkan, dibesarkan seperti manusia pada umumnya. Tetapi dia adalah Yahweh sendiri. Kenapa? Karena buktinya dia dibunuh, dia hidup lagi, saudara. Mana ada manusia yang dibunuh dia hidup lagi? Nggak ada di dunia ini. Ya. Nah sekarang kita lanjut, saudara. Jika dikatakan tidak diampuni, itu karena menyerang pekerjaan Roh Kudus.
Bukankah Paulus juga membantai orang percaya? Itu sama saja membungkam pekerjaan roh. Karena dianggap ini dari setan, maka harus dihentikan. Apakah Paulus tidak sadar waktu dia melakukan penganiayaan kepada orang percaya? Oh, sangat sadar sekali, saudara. Paulus bahkan setelah bertobat, dia dipakai oleh Roh Kudus memberitakan keselamatan. Jadi bagaimana ini? Nah, sekarang saya coba untuk tunjukkan kepada saudara tentang menghujat. Kata menghujat di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan kata blaspheme. Blaspheme itu artinya menghujat. Dan saya masuk ke Google Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Ibrani, maka saya menemukan ada kata lineots. Kata lineots ini disebut juga dalam bahasa Inggris blaspheme, disgrace, profane, dan seterusnya. Kemudian kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya 37 ayat yang ketiga, di sana juga ada kata blasfemi. Blasfemi ini di dalam, kalau di bahasa Indonesia kan ini juga menghujat, ya, penghinaan. Di dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan uneatsah. Itu blasfem atau penistaan, penghinaan, menghujat, mencemari. Nah, ini sifatnya menyerang, saudara, sifatnya menyerang. Kemudian mari kita lihat dari bahasa Ibrani tentang menghujat itu di dalam Matius 12 ayat 31. Di sini kata blasfemi, ini bahasa Inggris, bahasa Yunaninya adalah blasphemia. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata hidup. Ini di ayat 31. Kemudian saudara-saudara, ini saudara lihat di sini ada kata hidup, ini juga ada kata hidup, ya. Ini blasfemi, blasfemi, ya. Blasphemia, blasphemia, ya. Jadi ini kata blasfemi itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hidup. Kemudian di ayat 32, itu ada kata yang disebut dengan melawan. Itu ditulis dengan kata herpah. Herpah itu di dalam bahasa Inggris sebetulnya adalah disgrace. Disgrace ini artinya mempermalukan, saudara-saudara. Kemudian sekarang kita lihat bahasa Ibrani tentang menghujat itu di ayat 65. Kita mulai baca ayat 64 sampai 65 di Matius 26. Coba kita baca sejenak, saudara-saudara, supaya kita bisa lebih jelas. Matius pasal 26 ayat mulai 64. Dimulai ayat 64, 65, mungkin bisa dilanjut sampai 66. Perhatikan baik-baik, ya. Yesua berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya, namun demikian aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kemudian, nah ini perhatikan baik-baik, imam besar itu mengoyakkan jubahnya seraya berkata, dia telah menghujat. Ya, perhatikan kata-kata ahli Taurat ini, dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah sekarang, kamu telah mendengar hujatannya. Perhatikan kata hujatannya. Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Dan seraya menanggapi mereka berkata, dia layak mati. Jadi ahli Taurat begitu mendengar Yesua ngomong, langsung berkata, ini menghujat.
Sekarang pertanyaannya adalah menghujat kata-kata apa dari Yesua yang dikategorikan menghujat? Adakah Yesua mengata-ngatain Bapak Yahweh? Halo? Ngata-ngatain tidak, saudara? Tidak. Dia tidak mengata-ngatain Bapak Yahweh. Tetapi orang Farisi berkata, ini menghujat dan layak dihukum mati. Nah, ini loh. Inilah yang disebut menghujat yang tidak mendapat pengampunan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, emangnya Yesua ngomong apa sih? Kok sampai dianggap menghujat itu? Perhatikan, sekali lagi kita baca ayat 64. Yesua berkata kepadanya, perhatikan, engkau telah mengatakannya, namun demikian aku berkata kepadamu, sejak sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi kategori menghujat yang tidak mendapat pengampunan itu adalah ketika seseorang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Karena pada waktu itu Yesua berkata bahwa nanti kamu akan melihat bahwa anak manusia itu mengarah pada diri dia sendiri, itu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, oleh orang Farisi dan ahli Taurat berkata, ini kok kamu mau menyetarakan diri dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta? Ini sebuah hujatan yang tidak layak. Kenapa sih kok orang Farisi sampai berkata ini penghujatan? Karena ahli Taurat dan orang Farisi tidak tahu bahwa Yesua itu sebetulnya adalah Sang Bapa sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Kalau manusia biasa ngomong seperti itu, layak untuk disebut menghujat. Artinya mau menyamai Sang Pencipta. Tapi kalau Sang Pencipta sendiri yang turun dan ngomong, ya dia tidak bisa dong disebut penghujat. Orang pribadinya dia kok. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jadi yang disebut menghujat yang tidak mendapatkan pengampunan itu adalah orang yang mau menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi berpikir Yesua itu kan anaknya Yusuf dan Maria. Kalau anaknya Yusuf dan Maria kok mau menyamakan diri dengan Sang Pencipta? Ini sebuah penghujatan. Dan menurut Taurat tidak boleh orang menyamakan diri sebagai Tuhan, saudara. Dia harus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyamaan diri inilah yang tidak mendapatkan pengampunan. Kalau saya membaca kitab suci di dalam bahasa Jawa, akan lebih mudah lagi, saudara. Di dalam bahasa Jawa dikatakan, ini yang tadi ya, paring wangsulane Gusti Yesua, kowe wis ngarani nanging aku kondo marang kowe kabeh. Wiwit saiki kowe bakal ndeleng putraning manungsa lenggah ing satengene Kang Maha Kuwasa lan rawuh nitih meganing langit. Saudara perhatikan di sini bahwa putraning manungsa, putra manusia lenggah ing satengene Kang Maha Kuwasa, duduk di sebelah kanan. Ini kan menyamakan Tuhan. Nah, ini penghujatan ya. Lanjut ya. Ing kono Imam Agung nyuwek pangagemane lan ngandika, wong iki nyenyamah Elohim. Perhatikan kata nyenyamah. Nyenyamah ini artinya menyamakan diri ya.
Wong iki nyenyamah Elohim, apa perlune nganggo seksi? Sapunika panjenengan sedaya sampun mireng anggenipun nyenyamah. Kados pundi panimbang panjenengan kabeh padha mangsuli tiyang punika kedah kaukum pecah. Saudara, sangat jelas sekali di situ bahwa kata nyenyamah itu berarti menyamakan diri dengan Sang Pencipta. Itulah yang disebut penghujatan yang tidak mendapat pengampunan, saudara. Kenapa? Karena kalau orang menyamakan diri dengan Bapa Yahweh, itu sama saja bukan cuma menghujat kepada Sang Pencipta yaitu Yahweh, tetapi juga menghujat Roh Kudus, karena Yahweh dan Roh Kudus itu satu pribadi. Sampai di sini paham, saudara? Pada waktu dahulu, ribuan tahun sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, bahkan sebelum ada yang namanya waktu, yang namanya zaman. Waktu zaman itu muncul setelah bumi dijadikan, ada hari-hari. Tapi sebelumnya, mungkin kalau dihitung dengan zaman ribuan tahun bahkan jutaan tahun sebelum bumi diciptakan, Tuhan itu sudah menciptakan malaikat. Salah satu malaikat yang diciptakan oleh Tuhan adalah malaikat Lucifer. Kalau saya berkata Lucifer, saudara jangan berpikir itu nama pribadi satu oknum, tidak. Lucifer itu bahasa Latin, tapi bahasa Inggrisnya adalah light bearer atau pembawa cahaya. Jadi Lucifer itu adalah kelompok besar malaikat cahaya. Makanya tidak heran kalau Rabi Saul atau Rasul Paulus berkata, janganlah engkau heran bahwa setan-setan pun bisa menjelma menjadi malaikat terang atau malaikat cahaya. Ya karena asalnya dari situ. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jadi malaikat cahaya atau Lucifer inilah sebuah gerombolan malaikat yang memiliki tugas untuk memuliakan dan meninggikan Bapak Yahweh. Tetapi sangat disayangkan, rupa-rupanya malaikat ini berusaha untuk menggeser posisi Yahweh, dan itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Menyamakan, jadi sama seperti yang disampaikan oleh ahli Taurat. Yesua dianggap menyamakan dirinya dengan Yahweh, maka dia harus dihukum mati. Malaikat Lucifer itu juga menyamakan diri seperti Yahweh. Dia mencoba untuk menggeser posisinya Yahweh, dan disitulah tidak ada pengampunan, saudara. Perhatikan kata gadep yang diucapkan ahli Torah. Dia berkata menghujat Tuhan. Makanya tadi saya katakan, di mana kata-kata hujatannya? Yesua tidak sedang menghujat, dia cuma ngomong bahwa kamu akan melihat aku duduk bersama atau di sebelah kanan Bapa. Jadi Yesua dianggap menyamai kedudukan Yahweh. Kasihan ya, seorang ahli Torah, tapi dia tidak ngerti bahwa Sang Pencipta itu turun menjadi manusia. Ya kalau Yesua berkata aku duduk di sebelah kanan Bapa, ya wajarlah, namanya juga dia Bapa sendiri kok. Mungkin ada orang yang bertanya, loh kalau Bapa kok bisa jajaran? Oh simpel sekali, saudara. Kalau orang yang berpikir paganisme, dia akan menganggap itu tiga oknum.
Padahal saya katakan Bapak Yahweh itu bisa menjadi 1.000.000 fenomena sekalipun dia sanggup. Amin. Kenapa? Karena namanya saja Maha Kuasa. Lah kalau Maha Kuasa menjadi manusia saja tidak bisa, ya tidak Maha Kuasa namanya. Sampai di sini paham saudara-saudara? Jadi kalau Bapak Yahweh itu menjadi Yesua, sekali lagi saya katakan bisa enggak? Bisa saja. Yahweh menjadi manusia bisa. Sekarang dia bisa enggak berdialog dengan fenomenanya? Bisa saja. Kalau enggak bisa, enggak usah ngomong Maha Kuasa. Yang namanya Maha Kuasa itu ya mau apa saja ya mesti bisa. Enggak ada istilah tidak bisa. Itu artinya Maha Kuasa. Nah di dunia kekristenan itu tidak bisa memahami hal ini saudara. Sehingga menganggap oknumnya ada 3. Saya katakan Bapak Yahweh mau jadi apapun, 1.000.000 fenomena pun bisa, namanya juga Maha Kuasa. Makanya saya mengatakan kalau orang bilang tidak bisa, loh kok kalah sama Sun Gokong. Ya. Sun Gokong itu bisa jadi berapa fenomena saudara. Padahal itu kan setan, itu dunia siluman. Masa Bapak Yahweh saja tidak bisa yang katanya Maha Kuasa? Aneh sekali. Sayang ini ahli Taurat tidak ngerti saudara. Sehingga dia menganggap bahwa Yesua itu menyatakan dirinya dengan Bapa. Itulah yang dimaksud dengan hujat. Jadi kategori menghujat yang tidak mendapat ampun adalah menyetarakan diri dengan Tuhan. Ya, itu yang tidak mendapat ampun. Makanya Yesua dijatuhi hukuman mati. Saya pernah tanya pada orang Kristen saudara, menurut kamu Yesua itu dihukum mati sampai disalib, kesalahannya apa sih? Dia bilang begini, ya kesalahannya karena dia mau konfrontasi sama ahli Taurat. Sehingga ahli Tauratnya itu banyak kalah kalau debat, dia sakit hati. Dan bukan cuma sakit hati, tetapi dia kehilangan pamor, keterkenalannya, keseganannya mulai hilang. Orang tidak lagi mengikut dia, malah ikut Yesua. Jadi karena kalah saingan, Yesua dibunuh. Saya katakan salah. Yesua dibunuh itu karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kamu manusia anaknya Yusuf dan Maria menyetarakan diri dengan Elohim, menghujat kamu. Paham saudara? Jadi kategori menghujat adalah orang yang menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Jadi manusia yang menyetarakan diri dengan Tuhan itu tidak bisa diampuni dan harus dilenyapkan dari dunia ini. Jadi ucapan ahli Taurat ini benar. Cuma sayangnya dia tidak tahu kalau Yesua adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Contoh penghujatan, penyetaraan diri dengan Tuhan itu adalah jatuhnya malaikat Lucifer yang mau menyamai Tuhan sehingga juga tidak mendapat ampun. Nggak ada pengampunan. Saya ambil contoh orang kalau mau menyetarakan diri dengan Tuhan itu ibarat Tuhan yang palsu saudara. Saudara tahu yang namanya palsu pasti ada yang asli. Saya ambil contoh, coba saudara perhatikan di sini. Ini namanya apa ini? Flash disk ya. Saya tidak sebut merek ya saudara. Ada 2 flash disk. Mirip sama, tetapi di sini dikatakan yang asli, ini yang palsu. Sekarang saya mau tanya, ini yang palsu kalau dipakai untuk nyimpen data bisa nggak? Bisa.
tetapi oleh pabriknya katakan ini palsu. Kenapa? Karena coba perhatikan, yang asli ini ada lubangnya di sini 2, sementara yang palsu nggak ada. Itu membedakan yang asli dan palsu. Jadi ketika Yesua itu dihukum mati, orang Farisi dan ahli Taurat menganggap ini Tuhan yang palsu, harus dibunuh. Tapi karena dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia, sekalipun dia dibunuh, dia hidup lagi. Betul ya saudara? Yesua hidup pada hari ketiga karena dia adalah Yahweh sendiri. Kalau sampai Yesua mati, itu mati karena dia membayar harga atas dosa saudara dan saya. Tetapi karena dia adalah Tuhan, ya dibunuh 100 kali pun ya tetap hidup saudara, tidak bisa mati. Tapi coba saudara lihat nabi-nabi di dunia ini. Banyak orang yang mengaku nabi. Tapi saya katakan, dia kalau mati bisa hidup lagi? Tidak bisa. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Tapi Yesua kuburannya terbuka dan kosong. Kita berarti menyembah Yesua adalah merupakan Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Jadi kalau orang keberatan mengatakan bahwa Yesua itu Tuhan, keberatan, saya tidak keberatan. Simpel sekali. Wong Yesua itu mati dan hidup kembali kok. Dia layak untuk kita sembah. Kecuali kalau Yesua mati nggak pernah bangkit, saya tidak akan mau menyembah Yesua. Tidak. Karena tidak lebih, dia hanya manusia biasa yang mati setelah itu selesai. Tapi hebatnya pahlawan kita, gembala kita yang agung, Yesua HaMasyiah, ketika dia dibunuh, dia hidup lagi. Itu artinya bukan Tuhan yang palsu, tetapi dia benar-benar Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita ketahui saudara-saudara. Contoh lain, orang yang menyamakan diri dengan Tuhan dan tidak mendapat pengampunan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23, di sini ada sebuah cerita ketika Herodes berpidato di depan orang banyak. Di dalam pidatonya itu Herodes berkata, ya, di dalam pidatonya Herodes berkata, inilah perkataan Elohim. Wah, dia menyamakan diri sebagai Elohim. Kebetulan ada malaikat lewat di kampleng itu raja, plak, langsung KO saudara. Bukan KO pingsan, mati langsung saudara. Nggak dapat pengampunan. Malaikat berpikir kurang ajar iki rojo, tapi kurang ajar, kampleng, bah. Bayangkan tempelengannya malaikat itu melebihi Mike Tyson saudara. Mike Tyson kudu gelut dulu, enggak perlu gelut, kampleng, pok, langsung KO, mati sisan. Jadi jikalau kita berani menggeser pribadi Tuhan, itu yang tidak diampuni. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh orang yang mengaku Mesias, yang mau mengaku menggeser posisi Tuhan. Ini yang disebut dengan penghujatan, yaitu menyetarakan diri dengan Mesias. Di dunia ini ada, saudara-saudara. Yang pertama, ini datang dari Indonesia yang dikenal dengan Lia Eden. Wanita yang mengaku sebagai jelmaan malaikat Jibril dan titisan Roh Kudus.
dan anaknya diklaim menjadi titisan dari Yeshua HaMashiach. Ini yang model begini tidak mungkin mendapat pengampunan. Tidak. Ini namanya penghujatan, saudara. Ini yang disebut penghujatan itu ya kayak begini. Bukan ngata-ngatain Tuhan, tidak. Tapi menggeser posisi Tuhan, tidak bisa diampuni. Kemudian yang berikutnya, Jim Jones. Jim Jones itu mengaku Mesias dan melakukan bunuh diri massal tahun 1978 bersama 914 orang. Mereka mati bunuh diri di Guyana, saudara. Ini pendeta hebat ini, saudara. Buktinya apa? Pengikutnya aja banyak, sampai 914-an orang. Khotbahnya berapi-api. Dan dia membuat sebuah pengajaran. Saudara percaya nggak kalau nanti kita mati pasti masuk surga? Mereka bilang percaya, amin. Percaya kan? Berarti posisi saudara sudah pasti masuk surga kan? Iya. Ini loh, aku Mesias. Jadi mati besok, mati sekarang sama saja. Sekarang yuk kita bareng-bareng masuk ke surga. Semua dikasih minum racun, saudara. Kita tenggak racun bareng-bareng. Akibatnya apa? Orang mati semua. Perhatikan di sini ada beberapa orang yang di tangannya menulis kata I believe in Jim Jones. I believe in Jim Jones. Jadi yang dipercaya bukan I believe in Yeshua, tapi I believe in Jim Jones. Ngeri sekali, saudara. Makanya kalau orang sudah mulai mengkultus individukan manusia, itu bahaya. Itu posisi Tuhan itu digeser. Ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Lama-lama kita bisa menggeser posisi Tuhan. Mengerikan sekali. Ya. Nah ini saudara lihat mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana seperti korban tsunami. Ini juga ya di mana-mana orang yang ramai tiba-tiba mati bersama-sama, minum racun semua, saudara. Jadi saya katakan hati-hati dengan khotbah yang berkarisma, berapi-api, bisa membius audiens. Inilah yang disebut sihir dalam gereja. Apalagi sebagai seorang gembala, itu sangat penting sekali. Agar supaya kita itu sama-sama kalau mati selamat, ikutin ajaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengaku sebagai Mesias juga, namanya Marshall Applewhite. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Marshall, si apel putih. Tapi nama kan tidak bisa diterjemahkan, jadi saya menyebut Marshall Applewhite. Nah, Marshall Applewhite ini menyatakan diri sebagai Yeshua dan menggabungkan agama Kristen dengan New Age Movement, melakukan aksi bunuh diri massal tahun 97 bersama dengan 39 pengikutnya di Rancho Santa Fe, negara bagian California. Jadi ini penghujatan. Ini yang tidak mendapat ampun, saudara. Kemudian ada lagi yang namanya Shoko Asahara. Ini juga mengaku sebagai Mesias dari Jepang dengan pengikut 40.000. Yang 9.000 adalah asli orang Jepang. Tahun 1995 melakukan serangan kereta bawah tanah dengan senjata kimia, yaitu dengan menggunakan gas sarin, pemusnah massal. Jadi gas yang namanya sarin, ini gas pemusnah massal. Ada 13 orang yang mati
dan Februari tahun 2004 dia dihukum gantung. Ini yang disebut menggeser posisi Tuhan. Inilah yang dikatakan menghujat Roh Kudus, saudara. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Davis Shayler. Ini mantan anggota agen rahasia M15 Inggris, mengklaim mampu menghentikan cuaca, menghentikan kejahatan, dan mampu memprediksi pertandingan sepak bola. Dia penggemar fanatik klub Middlesbrough. Pada Juli 2007 menyatakan kalau Shayler dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Yang ngomong dia sendiri. Mau tahu Mesias? Nih Mesias katanya. Ini yang disebut dengan penghujatan terhadap Roh Kudus, saudara. Kemudian ada lagi Mitsuo Nakayoshi. Mitsuo Nakayoshi ini adalah politikus konservatif Jepang, membentuk Partai Ekonomi Dunia. Tahun 1997 mengaku dirinya sebagai Yesua. Partai berbasis agama menurut rencana menjadi juru adil terakhir di dunia. Sebagai langkah awal, dia harus menjadi Perdana Menteri Jepang dan mengajukan diri sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Orang yang seperti ini juga menggeser posisi Tuhan. Karena dia mengklaim dirinya sebagai Mesias. Mesias itu berarti Yahweh sendiri yang turun. Tapi semua orang banyak yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Bukan ngata-ngatain Roh Kudus. Bukan ngata-ngatain pekerjaan atau menghambat pekerjaan Roh Kudus, bukan. Tetapi mengambil alih posisi Tuhan, menggeser dan menyamakan diri seperti Tuhan, itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Ada lagi seorang pendeta dari gereja Growing in Grace di South Florida yang mengaku Mesias. Dia bahkan juga seorang doktor yang bernama Jose Luis de Jesus. Orang ini kemanapun pergi saat khotbah selalu memakai baju anti peluru dan dikawal bodyguard. Jadi kalau dia khotbah seperti saya begini, wah ini di dalamnya pakai rompi anti peluru, saudara. Jadi inilah orang-orang yang tidak mendapat pengampunan. Jose Luis de Jesus Miranda usia 60 tahun adalah seorang bekas penjahat dan pecandu narkoba, mengajarkan bahwa tidak ada lagi dosa, setan telah dihancurkan dan neraka tidak berlaku lagi bagi anak Tuhan. Kita tidak percaya akan dosa, setan dan neraka. Ini adalah saat sedang diwawancarai di stasiun televisi CNN. Di sana dikatakan preacher claims he's Jesus. Ya. Pengkhotbah itu mengklaim kalau dia adalah Jesus. Nah, orang-orang yang mau menggeser posisinya Tuhan, inilah sekali lagi yang saya katakan dia menghujat Roh Kudus. Dia menghujat Tuhan sehingga tidak diampuni. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa manfaat dari materi yang saya sampaikan pada malam ini? Manfaatnya adalah kita orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dengan kita percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman, percaya kepada Yesua, maka kita sudah dipastikan mendapat jaminan keselamatan. Cuman yang lebih celaka lagi, bagaimana orang-orang yang sudah percaya kepada Yesua malah sekarang ikut Yudaism dan menolak Yesua sebagai Mesias. Yang jadi pertanyaan ini, kalau mati dia
Pengampunannya pakai darahnya siapa? Faktanya orang Yahudi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengorbankan domba. Karena kalau mengorbankan domba tidak sah, karena bait sucinya tidak ada. Tabut perjanjiannya juga tidak ada. Artinya tidak ditampakkan di situ, walaupun sudah ketemu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang membuat kita bersuka cita adalah kita memiliki pahlawan agung. Kita memiliki gembala yang ajaib, yaitulah Yeshua HaMasyiah. Di tengah-tengah tantangan seberat apapun, sebesar apapun yang saudara hadapi, andalkanlah Tuhan, dijamin kita pasti akan selamat. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan yang keras. Haleluya. Ya, jadi kalau memberi tepuk tangan jangan tanggung, saudara ya. Yang keras tepuk tangannya untuk Tuhan. Kita bersuka cita, saudara, karena kita tidak perlu berlelah-lelah, karena Yeshua sudah membayar harganya. Kita telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Dialah darah Yeshua HaMasyiah. Kita perlu bersuka cita. Jadi melalui materi ini kita sekarang tahu apa yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus sekali lagi adalah orang yang mau menyamai yang maha tinggi. Kalau sekedar ngata-ngatain belum bisa disebut menghujat. Makanya Paulus yang jadi penghambat pekerjaan Roh Kudus, bahkan dia mendapatkan pengampunan. Dia justru menjadi pemberita Injil yang sangat gigih. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Pada malam hari ini, saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, di tengah-tengah tantangan sebesar apapun, kita punya pembela yang agung dan ajaib. Andalkan dia, tidak ada masalah yang tidak selesai di tangan Tuhan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, tim musik naik ke atas, singer leader ke atas.